Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 3 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Amrel Siahaan. Kepada Bapak Amrel, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudariku dalam Tuhan dimanapun berada. Judul renungan malam kita pada malam ini, Kristus Adam yang kedua. Karena sama seperti semua orang mati dalam Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Kejatuhan manusia memenuhi seluruh sorga dengan kesedihan. Anak Allah, Panglima mulia sorga, tergerak oleh belas kasihan terhadap umat manusia yang jatuh. Hatinya tersentuh oleh kasih yang tidak terhingga ketika penderitaan dunia yang hilang itu tampak di hadapannya. Namun, kasih ilahi telah merancang suatu rencana agar manusia dapat ditebus. Hukum Allah yang telah dilanggar menuntut nyawa orang berdosa. Di seluruh alam semesta hanya ada satu yang dapat atas nama manusia memenuhi tuntutan itu. Karena hukum ilahi sama sucinya dengan Allah sendiri, hanya yang setara dengan Allah yang dapat membuat pendamaian atas pelanggarannya. Tidak ada seorang pun selain Kristus yang dapat menebus manusia yang jatuh dari kutub hukum dan membawanya kembali ke dalam keselarasan dengan surga. Kristus akan menanggung sendiri rasa bersalah dan malu karena dosa yang begitu menjijikkan bagi Allah yang kudus sehingga harus memisahkan Bapa dan anaknya. Kristus akan turun ke kedalaman penderitaan untuk menyelamatkan umat manusia yang binasa. Rencana keselamatan telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Namun bahkan bagi Raja alam semesta, menyerahkan anaknya untuk mati bagi umat yang bersalah merupakan pergumulan yang besar. Oh, betapa misterisnya penebusan itu. Kasih Allah bagi dunia yang tidak mengasihinya. Sepanjang zaman yang tak berkesudahan, pikiran-pikiran abadi akan berusaha memahami misteri kasih yang tidak terlukiskan itu dan mereka akan kagum serta menyembah. Kristus disebut Adam yang kedua. Dalam kemurnian dan kekudusan, bersatu dengan Allah. Dan dikasihi olehnya, ia memulai di tempat yang sama seperti Adam pertama. Kristus dicobai oleh setan dengan cara yang 100 kali lebih berat daripada yang dialami Adam dan dalam keadaan yang jauh lebih sulit. Penipu itu menampakkan diri sebagai malaikat terang, tetapi Kristus menolak segala pencobaannya. Ia menebus kejatuhan Adam yang memalukan dan menyelamatkan dunia. Ia hidup sesuai dengan hukum Allah dan menghormatinya di tengah dunia yang penuh pelanggaran, menyatakan kepada alam semesta surga, kepada setan, dan kepada semua anak-anak Adam yang telah jatuh, bahwa melalui kasih karunia-Nya,
manusia dapat menuruti hukum Allah. Kemenangan Kristus sama sempurnanya dengan kegagalan Adam. Demikian juga kita dapat melawan pencobaan dan memaksa setan menjauh dari kita. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Amrel. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini merupakan pekabaran yang sangat penting karena menyangkut rencana keselamatan. Kristus datang sebagai Adam kedua untuk menebus kegagalan Adam pertama. Ini bukan sekedar kisah kejatuhan, tetapi kisah tentang kasih Allah yang tidak terbatas dan pemulihan bagi umat manusia. Ayat inti renungan malam ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dan dilanjutkan dengan 1 Korintus 15 ayat 47, Rasul Paulus menuliskan, "Karena sama seperti semua orang mati dalam Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga." Dalam ayat ini, Rasul Paulus merangkum sejarah manusia. Adam dalam bahasa Ibrani adalah manusia. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan dari debu tanah dan bersifat jasmani. Sedangkan Yesus adalah Adam kedua atau manusia kedua bersifat rohani yang berasal dari sorga. Dalam Adam, dosa dan maut atau kematian. Di dalam Kristus, hidup kembali. Yesus tidak hanya mengalahkan maut atau kematian, tetapi juga memulihkan kehidupan yang telah hilang. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kejatuhan mereka memenuhi sorga dengan kesedihan. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 42, paragraf 2, berkata, "Kejatuhan manusia memenuhi seluruh sorga dengan kesedihan. Anak Allah, Panglima Mulia Sorga, tergerak oleh belas kasihan terhadap umat manusia yang jatuh. Hatinya tersentuh oleh kasih yang tidak terhingga ketika penderitaan dunia yang hilang itu tampak di hadapannya. Namun, kasih ilahi telah merancang suatu rencana agar manusia dapat ditebus. Hukum Allah yang telah dilanggar menuntut nyawa orang berdosa. Di seluruh alam semesta, hanya ada satu yang dapat atas nama manusia memenuhi tuntutan itu. Hukum Allah yang dilanggar menuntut keadilan. Hanya pribadi yang setara dengan Allah dapat menebus manusia." Lebih lanjut, di dalam paragraf yang sama berkata, "Karena hukum ilahi sama sucinya dengan Allah sendiri, hanya yang setara dengan Allah yang dapat membuat pendamaian atas pelanggarannya. Tidak ada seorang pun selain Kristus yang dapat menebus manusia yang jatuh dari kutuk hukum dan membawanya kembali dalam keselarasan dengan sorga. Kristus akan menanggung sendiri rasa bersalah dan malu karena dosa. Dosa yang begitu menjijikkan bagi Allah yang kudus sehingga harus memisahkan Bapa dan anaknya. Kristus akan turun ke kedalaman penderitaan untuk menyelamatkan umat manusia yang binasa. Kristus menanggung penderitaan yang paling menyakitkan baginya, yaitu perpisahan dari Bapanya. Ia yang tidak pernah berdosa harus memikul dosa dunia. Ia turun ke titik terendah agar kita dapat diangkat kepada kemuliaan sorga. Rencana penebusan bukan rencana darurat. Sejak kekekalan, Allah telah memikirkan keselamatan kita dengan menyerahkan anaknya sebagai korban yang tidak ternilai. Oh, betapa kasih yang akan kita pelajari sepanjang kekekalan. Mengapa Kristus disebut Adam yang kedua? Roh Nubuat di dalam Deus Instructor 2 Juni 1898, paragraf 1 berkata,
Kristus disebut Adam kedua. Dalam kemurnian dan kekudusan, terhubung dengan Allah dan dikasihi oleh Allah. Ia memulai di mana Adam pertama memulai. Dengan rela, ia melewati tanah tempat Adam jatuh dan menebus kegagalan Adam. Kristus disebut sebagai Adam kedua karena ia memulai di posisi yang sama, tanpa dosa, murni, dan dalam persekutuan sempurna dengan Allah. Namun, perbedaannya terletak pada medan pertempuran yang harus ia hadapi. Adam dicobai dalam taman yang indah dengan segala kelimpahan. Sedangkan Kristus dicobai setelah ribuan tahun kerusakan akibat dosa dalam keadaan lapar dan sulit. Pencobaannya 100 kali lipat lebih berat daripada Adam. Kristus hidup sesuai dengan hukum Allah dengan sempurna, membuktikan kepada seluruh alam semesta bahwa manusia dapat memenuhi hukum Allah melalui kasih karunia-Nya, yaitu Roh Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 berbunyi, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Apakah makna Adam yang akhir atau Adam yang kedua menjadi roh yang menghidupkan? Roh nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 270, paragraf 2 berkata, Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dalam Dia ada hidup, dan Dia berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia adalah roh yang menghidupkan. 1 Yohanes 3 ayat 8, Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 10 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 45. Dan dia masih memiliki kuasa pemberi hidup yang sama seperti ketika di bumi. Dia menyembuhkan orang sakit dan mengampuni orang berdosa. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Inilah maknanya roh yang menghidupkan, bahwa Yesus adalah hidup itu sendiri. Dan Yesus datang agar kita semua mempunyai hidupnya dalam kelimpahan. Walaupun Yesus sudah kembali ke surga, tetapi Yesus masih mempunyai kuasa memberi hidup yang sama seperti waktu Ia hidup di dunia ini. Sehingga kita dapat memiliki hidup Yesus sekarang ini. Bagaimana caranya kita memiliki hidup Yesus? Kita memiliki hidup Yesus dengan cara menerima rohnya. Sebab pemberian roh Yesus adalah pemberian hidup Yesus. Bila mana hidup Yesus menjadi hidup kita, maka kebangkitan pertama menjadi bagian kita. Inilah yang Paulus katakan dalam ayat selanjutnya. 1 Korintus 15 ayat 48 dan 49. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan Dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Satu-satunya cara untuk dapat menjadi makhluk surgawi, sama seperti Adam kedua yang berasal dari sorga dan memakai rupa dari Adam yang kedua yang surgawi, adalah dengan menerima rohnya Adam yang kedua, yaitu rohnya Yesus Kristus. Itulah mengapa pekabaran tentang Adam kedua ini adalah pekabaran yang sangat penting, sebab itulah hidup yang kekal. Jangan mau menerima roh yang lain, apalagi dengan menambahkan kata Allah di depan kata roh, yaitu Allah roh. Allah roh bukanlah roh Allah atau Roh Kudus. Itu adalah roh yang lain. Terimalah roh dari Adam kedua, yaitu roh yang menghidupkan, roh Yesus Kristus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Adam pertama membawa kita kepada kegelapan. Namun Adam kedua membawa kita kepada
terang abadi. Hari ini, mari kita pilih untuk hidup dalam persekutuan dengan Kristus oleh Roh-Nya. Di dalam Dia, kegagalan masa lalu kita ditebus dan kemenangan masa depan kita raih. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang merupakan pekabaran yang sangat penting menyangkut keselamatan kami manusia. Nenek moyang kami yang pertama gagal dan jatuh ke dalam dosa. Puji dan syukur, Bapa mengutus Yesus anakmu yang tunggal untuk memulihkan kami dari dosa dan kematian. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan roh anakmu Yesus Kristus dalam hati kami, agar hidup kami disucikan dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Inilah jaminan bagi kami untuk siap menyambut kedatangannya yang kedua kali dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.